Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6C, pemrograman web dinamis. Beranggotakan saya Mu'tas Alfarisi, NIM L200 180 152, kemudian ada Iqbal Ramadan, NIM L200 180 155, kemudian ada Aulia Putri Ramadhani, NIM L200 180 156. Kami akan menjelaskan tentang proyek kami, tentang hotel. Hotel yang kita angkat adalah Hotel Gandedes. Ya, ini adalah tampilan pertama untuk halaman Hotel Gandedes. Di mana di sini ada dua pilihan untuk login, di mana kita bisa login sebagai admin atau login sebagai tamu. Yang pertama kita akan coba untuk login sebagai admin. Untuk tampilan form login admin akan kurang lebih seperti ini, di mana terdapat pengisian kolom username, password, kemudian button untuk masuk dan kembali. Langsung saja kita isi username. Kemudian kita isi password. Kemudian kita klik masuk. Jika password dan username sesuai, maka kita akan langsung menuju ke halaman home untuk admin, kurang lebih seperti ini. Di mana untuk halaman home ini terdapat sedikit deskripsi mengenai Hotel Gandedes. Selanjutnya kita bisa logout untuk kembali ke halaman awal dan mencoba untuk login sebagai tamu. Selanjutnya kita klik pada login tamu. Untuk form login tamu tidak terlalu ada perbedaan yang mencolok daripada login admin. Hanya saja di sini ada tambahan fitur berupa daftar. Kita akan coba daftar dulu. Di sini kita bisa mengisikan username. Kemudian password. Kemudian konfirmasi password. Kemudian kita klik daftar. Ya, di sini terdapat notif di mana data berhasil ditambahkan ke database. Kemudian kita bisa kembali untuk ke form masuk. Kita bisa isikan username yang sudah kita buat tadi dan juga password. Selanjutnya kita klik masuk. Ya, jika berhasil, maka akan menuju ke halaman home untuk tamu. Kurang lebih hampir sama dengan halaman home untuk admin. Seperti ini. Ini adalah kode atau script untuk login admin, di mana di dalamnya terdapat script PHP yang berisi sebuah variabel count untuk koneksi database. Dan yang kedua terdapat sebuah kondisi yang berisi beberapa variabel di sini. Yang pertama variabel username yang mengambil nilai atribut username dalam database. Dan kemudian variabel password mengambil nilai dari atribut password pada data admin. Kemudian terdapat variabel check login yang berisi query untuk melihat data admin dengan variabel username. Kemudian di sini terdapat variabel result yang berisi check login numerous, yaitu untuk mengecek apakah ada atau tidaknya data di dalam database untuk data admin berdasarkan kolom username. Kemudian di sini terdapat variabel rows yang berisi check login fetch assoc yang dimaksudkan untuk menghasilkan array asosiatif yang indeksnya sesuai dengan kolom username. Kemudian di sini terdapat kondisi jika result sama dengan 1 atau yang dimaksudkan jika result terisi.
maka di dalamnya terdapat kondisi jika password yang dimasukkan sesuai dengan password yang ada dalam data admin, maka akan diarahkan ke halaman home atau halaman utama admin. Dan jika password tidak sesuai, maka akan ada alert username atau password yang Anda masukkan salah. Dan jika result tidak sama dengan 1 atau belum terisi, maka akan ada alert username dan password belum dimasukkan. Dan ini adalah script login user. Untuk isinya kurang lebih sama, tetapi data atribut username dan password yang diambil bukan dari data admin, melainkan dari data user dalam database. Untuk detailnya kurang lebih sama dengan login, hanya ada perbedaan pada atribut yang diambil, yaitu pada atribut user. Saya di sini mau mempresentasikan untuk tampilan halaman admin dan halaman user. Di sini kita bisa lihat halaman admin, home dari halaman admin, kemudian di sini ada home dari halaman user. Perbedaan dari tampilan halaman admin dan halaman user adalah pada navbarnya. Di sini kalau di halaman admin ada 7 menu, kemudian di sini ada 6 menu. Perbedaannya ada di buku tamu. Kalau di user tidak ada buku tamu. Untuk halaman home juga memang sama seperti halaman user dan admin. Untuk shortcutnya juga sama, menggunakan CSS biasa manual. Kemudian ya kurang lebih memang seperti ini, kurang lebih sama. Kemudian lanjut ke register. Di halaman register ini terdapat perbedaan. Jika register pada admin itu bernama register, kalau di user bernama pemesanan. Kemudian kita coba cek registrasi dari admin. Jadi ini registrasi yang dilakukan oleh admin. Untuk pemesanan ini adalah registrasi yang dilakukan oleh user tersebut, user itu sendiri begitu. Kalau registrasi kita coba, misal Umar asal Kudus, kemudian nomor teleponnya kita buat sembarang saja, pilih kamar reguler, kemudian pada bulan April, kalau misal tanggal 1 April, check outnya tanggal 8 April. Kita tambah data sukses ditambahkan. Nah, setelah ada data sukses ditambahkan, maka akan ada tampilan transaksi di sini. Ada nama Umar, ada tipe kamar reguler, kemudian ada check-in tanggal 1 April, kemudian check out tanggal 8 April. Lama inapnya juga nanti bisa dihitung 8 malam. Untuk harganya 20.000 per malam. Total bayarnya langsung di total otomatis, jadi 160.000. Kemudian untuk admin yang mengisi admin 2. Dan untuk tanggal transaksinya juga ada tanggal 8 April. Maaf, tanggal 8 Januari. Karena sekarang 8 Januari ya tanggal transaksi. Kemudian kita pilih selesai, transaksi berhasil. Nah, pada halaman admin maka akan diarahkan pada sebuah halaman transaksi yang berisi kumpulan beberapa transaksi yang sudah dilakukan oleh tamu begitu. Nanti untuk data Umar tadi masuk ke sini, karena Umar tadi adalah ID transaksinya adalah Pi 006, maka
akan masuk ke sini sesuai dengan datanya tadi. Kemudian kita kembali. Ketika kembali dari data transaksi, maka kita akan diarahkan pada tampilan data tamu yang tampilannya sama seperti buku tamu, karena ini aslinya juga dari halaman data tamu atau buku tamu begitu. Untuk data tamu kita bisa mengubah dan menghapus datanya. Jadi kalau misal kita mau mengubah kita mau mengubah Mu'taz Al-Farisi, kita coba hapus namanya, kemudian kamarnya kita pilih VIP, data selesai diubah. Nah, maka sudah akan berganti Mu'taz, kemudian ada tipe kamar 2. Ya itu. Kemudian kalau kita misal mau menghapus, ya kalau misal kita mau menghapus, kita contohkan Mas Kunto ini, Mas Kunto kita hapus, data sudah dihapus, maka akan terhapus dari tabel tamu. Nah, ini semua juga masuk ke localhost phpMyAdmin reservasi hotel. Berada di tabel tamu ya, masuk ke tabel tamu. Ini ada Mu'taz sudah diedit tadi, kemudian Mas Kunto tadi juga sudah hilang, dan tambahan ada Umar di sini. Tanggalnya seperti ini. Kemudian untuk transaksi tadi juga masuk ke tabel transaksi yang berada di database reservasi hotel. Seperti ini. Itu untuk registrasi dari hotel dan user. Jadi kalau di halaman user nanti juga ada muncul tampilan transaksinya, tetapi nanti setelah dipencet button selesai maka diarahkan pada data transaksi yang ada di halaman tamu. Nah, di sini ada data transaksi dan muncul di sini. Nah, itu untuk registrasi dari pemesanan, kurang lebih sama antara user dan admin. Kemudian lanjut ke source code-nya dulu, source code registrasi. Ini ada kode untuk ID otomatis, kemudian ada charnya di sini. Ada kalau kita misal dibuat oleh admin maka ada TMO di sini, char TMO. Kalau dibuat oleh user maka GST. Kemudian untuk ini ada ketika kita submit maka akan menjalankan function ini, proses seperti ini ya. Ya, if, kemudian jika misal tanggal check-in yang Anda masukkan salah maka masukkan kembali. Kemudian if registrasi ini menjalankan function registrasi. Function registrasi ini berada di file function info kamar. Di sini ada function registrasi. Nah, function registrasi ini isinya juga seperti menyimpan data dari yang kita masukkan tadi, menyimpan ke dalam variabel ini ya. Kemudian query-nya seperti query insert database biasa, insert into tamu, values, ID tamu, nama tamu, ya seperti ini. Ya, kurang lebih untuk register seperti itu. Kemudian register user juga kurang lebih sama.
Yang perbedaannya carnya ada kalau user GST, kalau tamu TMU begitu. Kemudian setelah selesai melakukan proses registrasi, maka akan masuk ke halaman transaksi. Pada proses transaksi akan menerima ID tamu yang dikirim dari halaman registrasi menggunakan metode GET. ID tamu tersebut digunakan untuk mengakses tabel yang diperlukan. Tabel yang diperlukan yang pertama, tamu. Tabel tamu digunakan untuk mengakses data tamu, terutama tanggal check-in dan check-out, untuk kemudian digunakan untuk menghitung lama inap. Jadi, tanggal check-in dan check-out yang pada tabel tamu tadi diselisihkan menggunakan function lama inap, kemudian selisihnya itu dikembalikan. Fungsinya mengembalikan nilai selisih, maksud saya. Setelah selesai menghitung lama inap, maka kemudian masuk ke tabel kamar, tabel yang dibutuhkan kedua. Tabel kamar diakses setelah mengakses tamu, tabel tamu. Jadi pada tabel tamu terdapat foreign key dari tabel kamar, yaitu ID kamar. Dari situ digunakan untuk mengakses tabel kamar. Tabel kamar diakses untuk mengambil nilai harga kamar yang dipilih oleh tamu pada halaman registrasi. Setelah itu digunakan untuk menghitung function total bayar. Function total bayar dihitung dari nilai kembalian fungsi lama inap dikalikan dengan harga yang didapat dari mengakses tabel kamar. Setelah itu pada transaksi ditampilkan nama, tipe kamar, check-in, check-out, dan seterusnya ini menggunakan wadah input yang hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diganti-ganti. Untuk nama, tipe kamar, check-in, dan check-out diakses melalui tabel tamu. Sedangkan untuk lama inap didapat dari function lama inap. Untuk harga diakses dari tabel kamar. Dan total bayar diakses dari function total bayar. Kemudian pada transaksi untuk user, untuk proses menghitung lama inap dan total bayar sama. Transaksi terdapat dua, yaitu transaksi untuk admin dan transaksi user. Untuk transaksi user, ID tamu yang ditangkap tadi disembunyikan di wadah input yang hanya bisa dibaca saja juga. Kemudian, karena pada setiap tabel terdapat primary key, untuk ID transaksi juga terdapat primary key yang dibuat sebelumnya. Ini pembuatan ID transaksi. Jadi menghitung banyaknya baris, kemudian menambah satu dari setiap banyaknya baris. Setelah itu, untuk menampilkan tanggal transaksi digunakan
function that dari PHP. Karena pada transaksi user yang digunakan adalah yang melakukan transaksi adalah si user itu sendiri, maka nilai adminnya adalah user itu sendiri, ID user itu sendiri. Untuk transaksi admin sama, namun untuk admin yang digunakan untuk menginformasikan siapa yang bertanggung jawab atau yang telah melayani transaksi, itu diisi dari admin. Adminnya diperoleh dari login. Pada login menggunakan session, kemudian diakses pada transaksi ID admin, yang digunakan ID admin. Setelah itu, jika ditekan selesai, maka akan muncul transaksi berhasil. Lalu akan masuk ke halaman data transaksi. Lanjut ke information. Pada halaman information admin itu ada informasi seperti ini biasa, lobby hotel. Kemudian pengertian juga lobby hotel, ada lobby yang di sana itu ada bawah. Kemudian kolam renang hotel, dan nanti ada button seperti, bukan button ya, ini seperti link yang menuju halaman informasi kamar. Nah, pada halaman admin ini kita bisa mengedit informasi kamar, informasi terkait kamar tersebut, ada kamar reguler dan kamar VIP. Perbedaannya pada halaman user, kalau user akan hanya menampilkan tampilannya saja. Jadi cuma 20.000 per malam, tidak ada tulisan edit di sini dan tidak bisa mengedit. Kembali. Nah, itu untuk information. Kemudian untuk source code information juga yaitu sama. Perbedaannya hanya di yang admin bisa mengedit dan yang user hanya diperlihatkan tampilannya saja. Saya coba tampilkan information user. Nah, ini information dan information user. Untuk information user sama ya ternyata, karena menampilkan pada bagian ini, jadi sama. Yang perbedaannya adalah di halaman informasi kamar, di informasi kamarnya. Nah, oh ya benar, kalau di info kamar punya admin maka akan ditampilkan seperti ini, ada halaman editnya dan tampilan dari info kamar di user tidak ada. Ya, seperti itu. Pada informasi kamar, admin dapat mengakses untuk melakukan hak akses, yaitu berupa pengeditan. Yang bisa diedit adalah tipe, harga, jumlah kamar, keterangan kamar berisi fasilitas kamar, dan gambar jika ingin diganti yang baru. Proses yang terjadi pertama, ID halaman untuk mengedit akan menangkap ID kamar yang dikirimkan oleh halaman informasi kamar. Setelah itu
Setelah menangkap halaman kamar, kemudian akan memanggil function edit. Pada function ini akan ditangkap ID kamar. Untuk ID kamar tidak bisa diganti karena ID kamar adalah dimiliki. Kemudian akan menangkap tipe kamar, harga kamar, jumlah kamar, keterangan kamar, dan gambar kamar. Gambar kamar yang ditangkap ini adalah berupa nama dari gambar. Kemudian akan disimpan dalam database. Jadi misal harganya saya ganti menjadi 50.000, kemudian gambarnya juga saya ganti seperti ini. Oh iya, sebelumnya nama kamar adalah hotel3.jpg, akan diganti menjadi gambar ini yang bernama regular.jpg. Jika disimpan, maka akan muncul yang menyatakan data berhasil diedit. Kemudian gambar kamar akan berubah dan gambar yang disimpan pada database juga akan berubah. Pada halaman news berisi grafik transaksi pada 1 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021. Pada tahun ini, karena transaksi yang terjadi hanya pada tanggal 8 bulan 1, transaksi yang ditampilkan per bulan. Jadi ini yang grafiknya yang masuk hanya bulan Januari saja, karena bulan-bulan depan belum terhitung atau masuk. Seperti ini akan muncul info transaksi 2021 sebanyak 4. Untuk proses tabelnya menggunakan JavaScript yang kemudian memanggil tabel transaksi dengan keadaan bulan tanggal transaksi sama dengan bulan terkait. Jadi label Januari akan muncul label Januari, maka bulan 1, label Februari, bulan 2, begitu dan seterusnya. Kemudian juga harus dipenuhi kondisi tahun transaksi adalah sesuai dengan tahun transaksi saat ini. Jadi setiap tahun bisa berubah. Seperti itu. Lanjut ke about us. Akan menampilkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ya saya, Mutasal Farisi, NIM 152, kemudian ada Iqbal Ramadhani, NIM 155, kemudian ada Aulia Putri Rahmadani, NIM 156. Itu untuk presentasi saya. Logout nanti akan diarahkan di halaman login masing-masing. Seperti logout halaman admin maka akan diarahkan di halaman admin, dan logout
user maka akan diarahkan di halaman login user gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini, video presentasi dari kami. Bila ada salah kata ataupun kurang jelas dalam kami menyampaikan materi, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.